Halo Sobat Senior terkasih, apa kabar? Senang sekali saya dapat menjumpai kalian semua. Saya yakin karena anugerah kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, saudara dan saya tetap terpelihara dan tetap terberkati. Saudara-saudara, pernahkah saudara berpikir, kenapa ya Raja Salomo di dalam kitab Amsal menyuruh kita belajar dari semut? Nah, semut itu kan binatang yang kecil sekali. Tapi pernahkah saudara melihat semut itu tidak bergerak? Kalau dia mati baru tidak bergerak. Tapi kalau dia hidup, semut itu pasti sedang berjalan. Sehingga kadang-kadang kita lihat ada satu garis kayak jalannya, semua jalan bersama-sama seperti itu. Saudara-saudara, kenapa Raja Salomo mengajar kepada anaknya? Anakku, katanya, anaknya rupanya malas, saudara. Saudara, kemalasan itu adalah realita di dalam hidup saudara dan juga hidup saya. Apalagi saya sekarang sudah semakin tua, kemalasan itu lebih gampang timbul. Dan di dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11, Raja Salomo itu bilang seperti ini, saudara. Dia bilang kepada anaknya yang dilihat mungkin males ya, dikatakan, "Hei, pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Jadi saudara dan saya kalau memperhatikan semut itu bisa menjadi bijak, saudara. Semut itu kan binatang kecil, tapi ada pepatah ya, kecil-kecil apa cabai rawit ya toh. Nah, lombok yang kecil itu justru pedas. Dan semut ini ternyata binatang yang luar biasa, saudara. Semut itu bisa mengangkat beban 20 kali berat badannya. Itu sebabnya kita sering melihat semut, satu rombongan semut bisa mengangkat ya apa bangkainya, apa misalnya belalang atau apa, itu dia angkat rame-rame bareng naik ke tempat di mana mereka bersarang. Itu namanya koloninya. Nah, semut itu bisa hidup, kalau ratunya itu bisa hidup lama sekali. Tapi kalau semut pekerja itu ya mungkin 1 tahun katanya. Semut itu tidak punya telinga, tapi bagaimana bisa berkomunikasi dengan temannya? Ya, itu ada sensor-sensor, ya secara bau-bauan, aroma, juga getaran-getaran tanah. Itu mereka ada di kaki, di lututnya, itu semua Tuhan atur sehingga mereka bisa berkomunikasi. Dan ada pepatah, ada gula, ada semut. Karena semut sangat suka dengan makanan manis-manis, saudara. Kalau mereka menemukan makanan manis, mereka akan memberitahu teman-temannya, ini loh ada makanan enak, maka mereka datang. Jadi semut adalah simbol kerajinan, lawannya kemalasan. Kita tidak pernah melihat semut itu tergeletak kecuali mati. Dia selalu aktif di dalam bekerja. Saudara, selain dia aktif, rajin, tidak males, semut itu adalah simbol disiplin, saudara. Tanggung jawab. Ya, saudara. Di dalam Amsal pasalnya tadi yang ke-6, ayatnya yang ke-6 dikatakan seperti itu tadi ya. Sekarang ayat 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, tidak ada majikannya yang awasi, tidak ada supervisornya. Kalau anak itu tidak ada orang tuanya yang terus bilang, ayo, ayo, tidak begitu, saudara. Dia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi semut-semut itu tahu kalau musim panas waktunya mengumpulkan makanan. Sebab akan datang musim dingin di mana mereka tidak bisa bekerja dan mereka harus makan dari apa yang mereka siapkan sebelumnya.
Jadi semut itu selain makhluk yang rajin, berdisiplin, tidak ada yang ngawasi, tetap kerja dengan baik, bertanggung jawab, dan punya rencana untuk masa depan. Saudara, seringkali ketika kita masih muda, kita juga kerja keras supaya kita di masa tua tidak terlalu menderita. Kenapa, saudara? Ketika kita tidak membuat persiapan, maka ketika masa-masa sulit itu datang, kita akan sangat menderita. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan, di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan, "Hei pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu?" Saudara, kita orang tua seringkali males ya, enak leye-leye. Ada orang-orang tua yang kerjanya cuma dari tempat tidur, bangun, jalan pelan-pelan, pergi ke kamar makan, duduk di meja makan, makan-makan di situ, selesai balik lagi ke kamarnya, tidur lagi, saudara. Nah, kalau kita seperti itu, pasti tubuh kita tidak akan sehat, saudara. Kita akan menderita kalau kita seperti itu. Maka Alkitab tadi mengingatkan, sampai berapa lama lagi engkau tuh leye-leye terus berbaring. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara, kemiskinan dan kekurangan itu bisa menimpa saudara dan saya. Sebagai orang usia lanjut, pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya ini orang males apa orang rajin? Mungkin saudara bilang, ya dulu waktu muda aku rajin karena aku sih kuat. Tapi sekarang aku sudah tua, lututku sakit, aku tidak kuat. Jadi aku lebih banyak duduk, aku lebih banyak berbaring. Saudara, itu adalah kemalasan fisik. Tetapi ada kemalasan lain, kemalasan berpikir, kemalasan untuk terhubung dengan Tuhan. Meskipun kita secara fisik sudah lemah, saudara, tapi jangan pernah males mikir. Jangan males untuk belajar sesuatu, belajar bersyukur, belajar untuk lebih kenal Tuhan, belajar mengenal Tuhan lewat firman-Nya, belajar berdoa, ya, karena kita terhubung dengan Tuhan, kita omong-ngomong sama Tuhan. Jangan malas. Karena itu, saudaraku yang saya kasihi, mari kita di usia lanjut kita tidak menjadi pemalas, tetapi tetap rajin untuk berpikir, rajin belajar bersyukur, rajin mengenal Tuhan, rajin untuk berdoa. Saudara dan saya tidak mau jadi orang tua yang pemalas. Kita mau menjadi orang tua yang rajin, yang bertanggung jawab, yang semakin tua kita semakin cinta Tuhan. Semakin tua kita semakin percaya kepada Tuhan. Semakin tua kita semakin benci dosa. Supaya semakin tua kita semakin setia. Saudara mau bukan? Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami di usia lanjut kami tidak menjadi orang yang malas, tapi tetap punya semangat dan tetap rajin untuk semakin tua, semakin mengenal Engkau, semakin percaya kepadamu, semakin mencintai Engkau, dan semakin setia mengikuti Engkau. Tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai bertemu pada kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Bye-bye.